Hai semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Eka Cahaya. Saya mahasiswa Stikes Eka Harap Palangkaraya, program studi S1 Keperawatan Alih Jenjang, Angkatan 11 tahun 2022. Pada hari ini saya akan mempraktekkan strategi tindakan keperawatan atau SPTK 1 pada klien dengan perubahan pola pikir yaitu waham. Waham adalah suatu keyakinan yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun tanda dan gejala waham adalah gejala waham dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kognitif, afektif, perilaku, dan hubungan sosial, serta gejala fisik, yakni A. Gejala kognitif waham yakni 1. Tidak mampu membedakan realita dan fantasi. Yang kedua, keyakinan yang kuat terhadap keyakinan palsunya. Ketiga, mengalami kesulitan dalam berpikir realita. Keempat, tidak mampu dalam mengambil keputusan. B. Gejala afektif atau gejala yang dapat dilihat dari perilaku yaitu 1. Situasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. 2. Afek tumpul yang merupakan penurunan dari banyak kemampuan emosi yang tampak dari tatapan mata yang kosong, ucapan suara yang monoton, dan bahasa tubuh yang sangat kurang. C. Gejala perilaku dan hubungan sosial. 1. Hipersensitivitas. 2. Depresi. 3. Ragu-ragu. 4. Hubungan interferensi dengan orang lain yang sangat dangkal. 6. Aktivitas yang sangat tidak tepat. 7. Impulsif. 8. Curiga. 9. Pola pikir stereotip. D. Gejala fisik. 1. Kebersihan diri yang kurang. 2. Muka terlihat pucat. 3. Sering menguap. 4. Penurunan berat badan dan nafsu makan yang turun. 5. Sulit tidur. Adapun jenis-jenis waham terdiri dari waham curiga, waham agama, waham kebesaran, waham somatik, dan waham nihilistik. Adapun strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK 1 pada klien dengan waham adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi tanda dan gejala waham pada klien. Yang kedua, bantu orientasi realita seperti panggil nama, orientasi waktu sekarang, orientasi orang, orientasi tempat atau lingkungan tempat klien berada sekarang. Yang ketiga, diskusikan kebutuhan klien yang tidak terpenuhi. Yang keempat, latih klien atau minta klien untuk melakukan kegiatan yang belum terpenuhi tadi sesuai dengan kemampuan klien. Yang terakhir atau seperti biasa, masukkan ke dalam jadwal harian klien. Selanjutnya, kita akan masuk fase orientasi. Pada fase orientasi, kita lakukan validasi perasaan klien. Dilanjutkan dengan perkenalan pada klien, tanyakan nama klien, nama kesenangan klien. Lalu kita juga memperkenalkan diri kita. Selanjutnya, kita kontrak waktu dan tempat untuk melaksanakan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien. Baiklah, kita akan masuk ke fase orientasi. Langsung saja kita ke kliennya ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Saya Indah baik. Sebelumnya boleh saya tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Agus. Oh Pak Agus, senangnya dipanggil siapa Pak? Agus. Oh Agus saja ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini Pak? Saya ini sudah nggak ada. Udah nggak ada ya Pak ya? Sudah jadi roh. Apakah Bapak mau berbincang-bincang dengan saya untuk membicarakan hal itu Pak? Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya. Kalau mau bicaranya atau bincang-bincangnya, maunya tempatnya di mana Pak? Mana ya? Di sini aja. Oh di sini saja Pak.
Baik Bapak, perkenalkan nama saya Kak Syahaya. Saya perawat yang dinas pagi ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang ini ya Pak ya. Setelah selesai melakukan fase orientasi, kita lanjutkan masuki fase berikutnya yaitu fase kerja. Pada tahapan kerja, pada klien dengan waham ini, yang pertama dilakukan adalah identifikasi tanda dan gejala pada klien. Selanjutnya, lakukan orientasi realita pada klien, yaitu berupa nama, waktu, dan tempat. Selanjutnya, identifikasi dan tanyakan apa kegiatan yang belum terpenuhi atau kegiatan yang dapat dilakukan namun belum tersalurkan oleh klien. Selanjutnya, latih kegiatan realistik yang dapat klien lakukan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memasukkan ke jadwal harian klien. Baik Bapak, kita akan membicarakan tentang perasaan Bapak tadi ya Pak ya. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya merasa diri saya ini sudah kosong, Bu. Sudah kayak saya ini sudah meninggal, Bu. Rasanya saya sudah berada tidak di dunia ini. Ini sekitar saya ini bukan dunia lagi. Terus di mana yang Bapak rasakan sekarang? Merasa sekarang berada di dunia lain. Di dunia lain. Dunia apa Pak kalau boleh saya tahu? Dunia setelah nyata. Setelah nyata. Dunia apa itu Pak? Dunia orang yang sudah meninggal itu. Dunia apa Pak itu namanya Pak? Saya nggak tahu, Bu. Dunia pokoknya di antara surga dan neraka. Sejak kapan Bapak merasa tinggal di tempat seperti itu? Sudah lama, Bu. Sudah lama ya Bapak. Saya paham apa yang Bapak ucapkan dan rasakan sekarang. Sekarang menurut Bapak sendiri, Bapak berada di mana? Ya itu, Pak, di dunia yang setelah kematian, dunia roh. Oh, dunia roh. Berarti Bapak merasa sekarang Bapak sudah tidak hidup lagi? Saya merasa semuanya adalah roh-roh yang ada di sekitar saya. Berarti saya roh juga Pak? Iya, ibu roh. Oh, seperti itu Pak. Baik Pak ya, saya memperkenalkan diri saya lagi. Saya Eka Cahaya, saya perawat di Rumah Sakit Jiwa. Saya adalah perawat dan saya bukan roh. Demikian juga Bapak. Bapak adalah seorang pasien. Di mana ini Pak sekarang? Dia tadi di tempat dunia roh itu, Mbak. Coba Pak lihat sekeliling. Nah, sekarang ini kita berada di Rumah Sakit Jiwa dan Bapak sedang dirawat dan sedang dalam pengobatan. Coba Bapak pegang tangan saya. Biasanya roh bisa disentuh atau tidak Pak? Tidak bisa. Nah, ini saya bisa disentuh kan? Nah, dan saya pun bisa memegang tangan Bapak. Berarti Bapak sekarang masih ada dan juga berada di dunia roh. Bapak tahu sekarang hari apa Pak? Hari apa ya? Hari Kamis ya? Hari ini adalah hari Rabu Pak, bulan September tahun 2022 Pak. Dan sekarang Bapak ada di Rumah Sakit Jiwa dalam proses pengobatan. Bapak tahu kita sedang berada di negara mana Pak? Enggak tahu. Kita masih ada di Indonesia Pak. Dan Bapak masih hidup dan masih ada sampai saat ini dan bisa bertemu saya dan teman-teman lainnya. Bapak, kalau kegiatan yang biasa Bapak lakukan apa saja Pak? Kalau di rumah kan saya sendiri. Biasanya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan saya juga sering olahraga. Oh, sering berolahraga. Sama di sini Bapak pernah melakukan kegiatan itu? Tidak pernah, Pak. Oh, tidak pernah ya. Apakah Bapak mau kita sama-sama untuk melatih kegiatan yang biasa Bapak lakukan itu? Bisa, Pak. Oh, Bapak maunya apa? Bersih-bersih atau berolahraga? Berolahraga aja. Berolahraga. Olahraganya apa nih yang Bapak suka?
Kalau di rumah itu biasanya push up Oh, push up ya. Baik, Pak. Bapak mampunya berapa kali push up-nya, Pak? 10 kali aja. Oh, 10 kali aja. Berarti kita sekarang melatih kegiatan Bapak untuk push up ya, Pak ya? Baik, Bapak, Pak Agus. Tadi kemampuan Bapak adalah berolahraga yang Bapak sukai ya, Pak ya? Kemampuannya push up ya, Pak ya? Boleh kita latih sekarang, Pak? Boleh. Silakan, Pak. Coba di push up-nya dulu. Ya, biasanya gini Pak. Oh, kayak gitu, Pak. Bukan kayak gitu, Pak. Kalau push up itu tangannya diluruskan seperti itu, Gimana? Pak. Diluruskan, Pak, tangannya. Iya, iya. Seperti itu. Kakinya juga diluruskan. Iya. Boleh, Pak, dilakukan. Ditekan, Pak, badannya ke bawah, kemudian kaki ke atas. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Bapak kuatnya berapa kali, Pak? 10 kali. Awalnya 2 kali, berarti tinggal 8 kali lagi ya, Pak ya. Iya, sudah. Oh ya, sudah, Pak ya. Oke, itu. Setelah kita masuki fase tahapan kerja, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase terminasi. Di tahap terminasi, kita kembali melakukan validasi perasaan klien setelah kita melakukan tindakan SPTK 1 kepada klien. Selanjutnya, kita kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Baik Bapak, tadi kita sudah berbincang-bincang dan melakukan aktivitas yang Bapak ingin lakukan selama ini. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi, Pak? Senang. Bapak merasa senang ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bertemu lagi ya, Pak ya. Waktunya kemungkinan besok. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Untuk tempatnya Bapak mau di mana, Pak, besok? Di sini. Oh, di sini saja ya, Pak ya. Sebelum saya pamit, apakah ada yang Bapak tanyakan di pertemuan hari ini? Besok aja. Oh, tidak ada, tetap saja ya, Pak ya. Saya pamit dulu ya, Pak ya. Selamat siang. Iya. Demikianlah tadi strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK 1 pada klien dengan waham nihilistik. Terima kasih.